Halo semuanya, selamat datang di video diagnosis transformator tegangan tinggi yang akan dibawakan oleh saya Rifki Pramudita Mahendra dengan NIM 23223311. Video ini merupakan tugas besar dari mata kuliah EL 5076 Teknik Diagnosis Peralatan Tegangan Tinggi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT. Baik, berikut merupakan outline dari video, di mana akan dimulai dengan prinsip dasar transformator sebagai pendahuluan, dilanjutkan dengan analisis tim, dan dilanjutkan dengan metode-metode diagnosis yang dimulai dengan diagnosis pada isolasi trafo padat yaitu kertas, lalu pada isolasi trafo minyak, dan diakhiri dengan metode diagnosis elektromekanik yaitu SFRA. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai si metode diagnosis itu sendiri, kita perlu memahami prinsip dasar dari transformator. Jadi transformator pada dasarnya adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik pada sistem. Nah, prinsip kerja transformator bisa dilihat di rumus sebelah kiri ini, kiri bawah, di mana pada dasarnya ada inti trafo yang merupakan material magnetik yang dililit oleh dua lilitan di dua sisi ya. Jadi keluaran atau eh, tegangan yang dihasilkan dari trafo itu akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan yang melilit si inti trafonya itu sendiri. Nah, trafo dibagi menjadi dua, ada step down dan step up, di mana step down itu berarti lilitan di bagian secondary coil itu lebih sedikit dibandingkan primary, dan step up itu sebaliknya. Baik, itu merupakan prinsip dasar dari transformator. Nah, transformator ini merupakan peralatan listrik yang sangat penting dalam sistem kelistrikan karena kita bisa menemukannya di berbagai fase pada sistem ketenaga listrikan, dari fase pembangkitan hingga sebelum si listrik itu didistribusikan ke pengguna gitu, yang bisa kita pakai sehari-hari. Trafo bisa ditemukan dalam berbagai ukuran ya, seperti yang diklasifikasikan di bawah ini. Dan kalau kita lihat di tabel kanan atas, trafo ini menyumbang 12% dari kegagalan sistem, yang berarti urgensi untuk menjaga kondisi trafo itu amat penting untuk menjaga agar sistem itu tidak gagal. Dan dari 12% kegagalan yang disebabkan oleh trafo, 80%-nya itu disebabkan oleh kegagalan pada bagian insulation yang nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, untuk mengetahui kenapa si trafo itu bisa gagal dan sebagainya, atau penyebab-penyebab yang nanti lebih mengerti diagnosisnya, kita harus tahu stres-stres apa saja yang dirasakan oleh si trafo. Nah, kita menggunakan tim, yaitu thermal, electrical, ambient, dan mechanical untuk mengklasifikasikan stresnya, di mana thermal itu berarti stresnya itu disebabkan oleh panas, terutama panas yang berlebih, karena ya tadi semakin semakin tinggi daya yang melalui inti kan berarti arusnya semakin besar yang berarti semakin panas ya. Nah, panas ini akan berbanding lurus dengan penuaan dari isolasi, terutama isolasi kertas dan minyak. Lalu elektrikal tentu saja sebagai perangkat listrik akan merasakan stres kelistrikan, apalagi jika kita berbicara pada lonjakan transien dari petir dan sebagainya. Lalu ambien, ambien ini dikhususkan untuk trafo-trafo yang berada di outdoor khususnya ya, trafo-trafo besar yang memang diletakkan di luar, ini akan terdampak oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga polusi. Lalu untuk mekanikal, walaupun memang tidak ada trafo ini bukan mesin putar atau switchgear yang memang bergerak-gerak gitu ya, namun ada stres mekanikal juga yang dirasakan oleh trafo, terutama karena gaya elektromagnetik yang besar, dan juga kemungkinan terjadinya getaran-getaran karena trafo itu kan mendengung ya, yang berarti dia akan bergetar walaupun tidak bergetar secara dahsyat, namun berpotensi untuk memberikan stres mekanikal, terutama pada lilitan-lilitannya gitu. Nah, kita langsung lanjut pembahasan kita ke isolasi pada transformator yang pertama, yaitu di kertas.
Dan kenapa kita mulai di kertas? Karena kertas ini merupakan salah satu isolasi yang paling penting yang ada di trafo ya. Karena ini saya merahkan karena begitu penting bahwa umur kertas itu merupakan umur transformator. Jadi jika kita bisa memperpanjang umur dari si kertas, secara otomatis kita berarti memperpanjang umur dari si transformator itu sendiri. Nah, penuaan pada kertas isolasi itu disebabkan oleh tiga hal yang secara besar ya, yaitu oksidasi, yaitu reaksi antara kertas dengan oksigen, lalu hidrolisis, yaitu reaksi dengan molekul air, dan pirolisis, yaitu reaksi dengan panas, yang disederhanakan dalam atau dirangkum dalam rumus yang ini. Dan jika kita lihat si tabel ini nih, ini kan ada tiga garis ya, heat, H2O, dan O2. Ini seperti berarti kebalik, semakin tinggi berarti semakin ke kiri. Dan kalau kita lihat grafiknya, ini aging rate dari si kertas ini sangat melonjak ketika dipengaruhi oleh panas gitu. Jadi panas itu sangat penting untuk dijaga dalam memperpanjang umur kertas gitu ya. Nah, ini merupakan faktor-faktor penuaan dari kertas isolasi transformator. Nah, gimana cara kita mendiagnosis kondisi dari si kertasnya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah analisis furan. Furan ini merupakan senyawa yang terbentuk dari degradasi selulosa yang bisa kita temukan bukan di kertasnya tapi di minyak. Jadi kalau di analisis furan yang kita uji itu bukan kertasnya justru tapi minyaknya gitu. Jadi kita ingin melihat kandungan furan karena semakin banyak kandungan furan di dalam minyak itu berarti kan semakin terdegradasi gitu. Semakin banyak byproduct dari si kertasnya yang terlarut di furannya, di minyaknya, yang bisa menjadi penanda bahwa oh kondisi kertas ini berarti sudah tidak sebaik dulu gitu karena furannya begitu banyak ditemukan di minyak itu yang pertama. Lalu ada uji DP, ini dalam bahasa Inggris dan Indonesia sama ya, degree of polymerization sama derajat polimerisasi DP. Nah, DP ini merupakan indikator utama kesehatan kimiawi dari si kertas ya. Nah, kalau si analisis furan itu tadi kita ujinya di minyak, kalau DP ini kita ujinya di kertas langsung. Jadi kita perlu sampel kertas langsung dari si trafonya baik sebelum digunakan maupun saat maintenance, saat penggunaan ya, di tengah penggunaan. Dan nilai DP yang baik itu adalah di angka 1000 sampai 1200. Nah, kecenderungannya adalah DP itu akan menurun seiring waktu karena memang penggunaan dan stres-stres yang dialami oleh kertas itu jadi wajar. Dan DP ini akan harus terus dipantau hingga dia penurunannya itu berada di threshold tertentu gitu, di ambang batas tertentu yang dianggap sebagai tidak bisa diterima lagi gitu. Nah, jadi DP ini merupakan indikator juga untuk melihat kondisi kertas. Nah, yang ketiga adalah tensile strength atau kemampuan tensile dari si kertasnya ini sendiri. Ini bisa dilakukan dengan uji tarik yang sama seperti DP menggunakan sampel kertas langsung dari kertas trafonya. Dan sama seperti DP, kertas itu juga akan kekuatan tensel itu akan menurun seiring waktu dan akan dipantau terus gitu kemampuan tenselnya. Peturunannya berapa sampai ambang batas yang bisa diterima. Gitu. Jika sudah melewati maka tandanya sudah tidak bisa digunakan lagi si kertasnya dan trafo perlu dipensiunkan gitu. Itu untuk kertas. Lalu yang kedua ada isolasi minyak. Nah, ini adalah beberapa uji-uji yang dilakukan pada minyak isolasi trafo. Yang pertama adalah breakdown test, di mana kita mengambil sampel minyak, lalu kita uji sampai dia tembus, dan kita bisa mengetahui gitu di berapa kV dia tembus, dan kemampuannya berarti berapa gitu. Mengikuti standar-standar yang sudah ada. Lalu ada acidity, kita menguji keasaman dari si minyak itu sendiri. Ketiga ada viscosity, yang berarti kita menguji keenceran dari si minyak itu. Dan kandungan air. Kandungan air ini penting karena tadi tidak hanya berpengaruh pada minyak ya, tapi berpengaruh juga pada kertas. Yang tadi kalau kita lihat ada hidrolisis yang merupakan faktor penentu dari penuaan kertas. Nah, kandungan air ini kan ditemukannya biasanya memang di minyak ya, jadi perlu dicek juga kandungan airnya. Selain memang mempengaruhi minyak itu sendiri. Dan kelima ada DGA yang akan dijelaskan setelah ini karena menarik DGA ini. Nah, DGA atau dissolved gas analysis atau uji gas terlarut adalah teknik untuk menganalisis gas-gas yang terlarut di minyak isolasi.
dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kerusakan dini seperti contoh panas berlebih, PD, atau hubungan singkat, dan lain-lain gitu. Nah, tipe gas yang larut dalam minyak itu ada beberapa. Yang pertama ada atmospheric gas atau gas-gas yang memang datang dari luar seperti N2, O2, atau CO2. Ada cellulose breakdown gases seperti CO, karbon monoksida atau CO2. Ada fluid breakdown gas atau gas-gas yang memang byproduct dari minyak itu sendiri seperti H2, metana, etana, etilen, dan asetilen. Dan ada leak testing gas seperti helium dan nitrogen. Nah, metode untuk pengukuran DGA ini sendiri pun ada beberapa yang akan dijelaskan hari ini, ada 4. Ada TCG, ada Kigas, ada rasio Roger, dan juga Duval. Yang pertama adalah TCG atau Total Combustion Gas. Total Combustible Gas adalah analisa jumlah gas terlarut yang mudah terbakar ya. Nah, gas-gasnya itu ada 5, seperti tabel yang di kanan ini. Ada hidrogen, ada meten, ada eten, ada etilen, sama asetilen. Ini merupakan gas-gas mudah terbakar. Nah, dari 5 gas ini, setelah kita uji, misalkan kita ambil sampel minyak dari trafo ya, lalu kita uji DGA dan keluar kan nilai-nilai dari kelima gas ini, nah yang kita perlukan adalah nilai ppm-nya. Kita totalkan kelimanya dan kita bisa, setelah kita mendapatkan nilai dari si TCG-nya, kita bisa menggunakan tabel di kiri ini untuk memberikan status dari si trafonya sendiri. Contoh, jika total dari kelima gas yang kita ukur ini adalah kurang dari 500, berarti kita bisa mengklasifikasikan bahwa si trafo ini sedang beroperasi secara normal gitu. Nah, tapi jika misalkan, kalau kita misalkan lihat nih, sini ada gas asetilennya ini tiba-tiba tinggi ya. Gas asetilen ini kan kalau kita lihat di grafik ini, dia munculnya itu setelah 700 derajat, yang berarti ada pemanasan luar biasa di dalamnya gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah dari si trafo dan kita perlu menindaklanjuti si trafonya ini. Nah, nanti masuk ke klasifikasi apa tergantung dengan zat-zat lainnya tentunya. Pokoknya total dari ini ada berapa ppm kelima ini, lalu kita melihat si tabel ini masuk ke kategori yang mana dari 4 ini dan indikasinya seperti apa gitu tuh trafonya. Itu untuk total combustible gas. Yang kedua adalah key gas atau gas kunci. Gas kunci ini didefinisikan oleh standar IEEE dan lebih straightforward untuk analisisnya, di mana kita hanya perlu mencari 4 gas ini, C2H2, H2, C2H4, dan CO. Dan ketika di antara gas di bawah ini merupakan dominan, maka hasil pengujian langsung divonis sebagai berikut. Contoh, jika ternyata setelah kita uji C2H4 ini sangat dominan gitu dibanding yang lain, maka bisa divonis bahwa trafo ini mengalami overheating minyak gitu. Dan kalau misalkan C2H2 yang dominan, oh berarti ada indikasi arcing gitu di trafonya. Jadi lebih straightforward untuk gas ini. Yang ketiga adalah rasio Roger. Nah, rasio Roger ini unik karena alih-alih menggunakan hanya satu gas per indikator, dia menggunakan 2 sebagai rasio. Seperti kita lihat ada 4 ya, CH4 dibandingkan dengan H2 dan sebagainya. Nah, cara menghitungnya adalah jika CH4 ini lebih besar dibanding H2, yang berarti kan kalau dibagi berarti lebih dari 1 ya. Nah, berarti kita tulis di sini skornya 1. Contoh, jika C2H6 ini lebih kecil dibanding CH4, maka kita tulis dia 0, karena pastikan di bawah 1 ya. Nah, kalau di bawah 1 kita tulis 0. Nah, scoring ini, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini dan kita bagi-bagi ya, scoring ini menjadi indikator dari diagnosis yang akan kita lakukan gitu. Contoh, jika semuanya hasilnya 0 gitu, oh berarti normal gitu si trafonya. Tapi jika ternyata yang lain 0 sedangkan CH4 itu lebih besar dari H2, yang berarti kan lebih dari 1, kita kasih scoring 1, oh berarti ada terjadi slight overheating yang kurang lebih di bawah 150 derajat. Itu untuk rasio Roger. Yang keempat ada Duval. Duval ini menggunakan segitiga Duval, di mana kita memerlukan 3 gas, yaitu CH4, C2H4, dan C2H2 ini ya, untuk tiap sampel. Dan kita kalau tadi si TCG itu kan menggunakan ppm-nya, jadi jumlah si gasnya. Nah, kalau ini menggunakan persentase.
Jadi jika contoh CH4-nya itu mungkin kita bilang 99% gitu, sedangkan C2H4 dan C2H2-nya itu 0,5 0,5 lah contoh aja ya. Berarti kan dia di sini nih. Oh, berarti ada indikasi terjadinya partial discharge di eh, minyak trafo gitu atau di trafonya itu sendiri. Jadi pokoknya CH4, C2H4 dan C2H2 ini jika ditotalkan jadi 100%. Nah, persentase-persentasenya itu dibagi-bagi dan diikuti si garis-garis si Duvalnya ini dan kita bisa mendapatkan diagnosis yang kita perlukan gitu menggunakan indikator-indikator yang ada yaitu tiga gas tadi. Itu untuk Duval. Baik, kita tadi sudah membahas diagnosis-diagnosis pada isolasi dari transformator, yaitu ada isolasi padat yang merupakan kertas dan isolasi liquid yaitu minyak. Sekarang kita akan berfokus pada pembahasan diagnosis elektromekanik yang berada di trafo, yaitu menggunakan Swift Frequency Response Analysis atau SFRA. Jadi SFRA adalah teknik diagnostik yang mengukur respon frekuensi transformator untuk mendeteksi perubahan mekanis dan atau kelistrikan pada komponen internal. Jadi konsep pengukuran ini adalah trafo dipandang sebagai rangkaian listrik dengan impedasi kompleks atau RLC. Respon RLC pada transformator terhadap frekuensi menjadi sidik jari trafo. Jadi ini akan jadi seperti akte lahir dari si trafo ya, karena SFRA ini akan dilakukan di awal setelah pabrikan trafo keluar dari pabrikan dan nanti akan diuji lagi seiring penggunaan trafo. Dan akte kelahiran dari si trafo ini akan selalu menjadi perbandingan dari pengujian-pengujian SFRA selanjutnya akan dilakukan. Jadi contoh, jika kita sudah menguji saat keluar pabrikan, RLC-nya itu nilainya sekian. Lalu setelah penggunaan ada perubahan. Nah, perubahan itu akan dianalisis. Diagnosis trafo dilakukan secara offline untuk SFRA ini, diatur dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dan tegangan yang rendah. Nah, kok bisa RLC-nya berubah? Tadi kan kita sudah punya akte kelahiran dari si trafo, lalu saat penggunaan, di tengah penggunaan kita uji lagi kok RLC bisa berubah. RLC ini bisa berubah oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah geometri, bentuk atau ukuran. Jadi kalau bentuk atau ukuran dari belitan atau inti trafo itu berubah, tentu RLC-nya akan berubah. Lalu material, tentu RLC ini berkaitan secara langsung dengan material ya. Resistivity, permeabilitas, dan permitivitas ini eh, sangat beririsan langsung dengan material yang digunakan gitu. Contoh yang mengubah RLC adalah short circuit. Jadi jika lilitan atau isolasi kertas ada yang rusak, lalu lilitannya tiba-tiba resistivity-nya jadi turun, kan berarti lebih konduktif ya. Oh, berarti ada short circuit di lilitannya contoh. Atau ada buckling juga, pergeseran beritan, pergeseran inti, perubahan serius dari dielektrik. Jadi lebih ke mungkin pergeseran atau si intinya yang melorot segala macam itu sangat bisa mengubah RLC. Sekian dari video ini, terima kasih.